Hai semua, perkenalkan kami dari bagian Herbal Medicine and Dentistry Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa praktikum yang telah kami lakukan mengenai pembuatan obat tradisional, baik itu dari proses pembuatan bahan obat itu sendiri sampai proses pembuatan sediaan obatnya. Bermanfaat sekali bukan? Nah, maka dari itu, yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, di sini ada praktikum 1 mengenai pembuatan simplisia. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat simplisia, yang pertama itu ada daun sirih, kemudian ada air mengalir, kemudian wadah, saringan, oven, dan juga alat tulis. Kemudian untuk prosedur dari pembuatan simplisia sendiri, pertama-tama kita pilih 10 lembar daun sirih yang tidak terlalu tua dan berwarna hijau. Kemudian daun sirih dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir, setelah itu ditiriskan. Lalu daun sirih kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian setelah kering, kita lakukan pengecilan ukuran dari daun sirih yang telah di oven tersebut. Kemudian apabila sudah, kita simpan di wadah tertutup, kemudian wadah tersebut kita beri label nama dan juga tanggal expired. Nah, kemudian ini untuk dokumentasi, pertama-tama setelah memilih daun sirih, kita bersihkan di bawah air mengalir, setelah itu kita tiriskan, lalu kemudian kita keringkan di oven. Setelah itu kita kecilkan dari pengecilan ukuran dari daun sirihnya, kemudian kita simpan ke dalam wadah. Yang selanjutnya, praktikum kedua yaitu kita membuat disinfektan. Untuk alat dan bahannya sendiri terdiri dari daun sirih, batang serai dapur, air 250 ml, talenan, saringan, panci, botol yang tertutup rapat, termometer, dan juga pisau. Untuk prosedurnya, yang pertama kita memilih 7 lembar daun sirih dan juga 3 batang serai yang segar. Selanjutnya kita cuci dengan menggunakan air mengalir, kemudian bahan-bahan yang tadi kita rajang dengan kasar. Kemudian kita siapkan juga panci dan air sebanyak 250 ml air, kemudian kita panaskan hingga 90 derajat Celcius. Kemudian bahan-bahan yang telah dirajang tadi dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi air tadi yang sudah mendidih. Kemudian kita tutup pancinya selama proses ekstraksi agar kandungan minyak sirihnya itu tidak hilang. Proses ini dilakukan selama 15 menit. Kemudian apabila setelah 15 menit kita matikan kompornya dan kemudian kita lakukan penyaringan dari airnya. Ekstrak cair yang telah disaring kemudian kita simpan dalam botol yang tertutup rapat. Untuk membuat cairan disinfektan yang lebih tahan lama, kita juga dapat menggunakan alkohol yang kemudian dicampurkan dengan ekstrak cair dari daun sirih dan juga batang serai sampai diperoleh alkoholnya itu 70%. Untuk dokumentasinya dapat kita lihat di sini. Yang pertama kita menyiapkan 3 batang serai dan juga 7 lembar daun sirih yang kemudian kita cuci bersih dan juga kita rajang kasar. Selanjutnya kita mempersiapkan air 250 ml dalam panci infusa yang kemudian kita panaskan sampai suhu 90 derajat Celcius. Kemudian bahan-bahan yang sudah dirajang kasar kita masukkan ke panci dan kemudian kita tutup pancinya. Lalu kita tunggu selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan penyaringan dan apabila sudah dimasukkan ke dalam botol yang sudah tertutup dengan rapat. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum ketiga. Di sini kami akan melakukan pembuatan obat kumur menggunakan daun sirih dan daun mint. Alat dan bahannya itu terdiri daun sirih, daun mint, kain flanel, saringan, panci, dan juga wadah. Untuk prosedurnya ini yang pertama kita siapkan daun sirih sebanyak 7 lembar dan daun mintnya sebanyak 5 lembar. Kita cuci hingga bersih. Daun sirih dan daun mint dirajang kasar, lalu kita siapkan panci infusa dan kita masukkan air kurang lebih sebanyak 200 ml. Setelah itu rajangan daun sirih dan daun mintnya kita masukkan ke dalam panci dan proses pemanasan dilakukan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit yang dihitungnya itu sejak campuran tersebut mendidih sambil sesekali diaduk. Setelah dingin, larutannya disaring menggunakan alat penyaring atau bisa juga menggunakan kain flanel. Nah, volume larutan infus ini digenapkan sampai volume yang diinginkan dengan menuangkan air hangat pada ampas daun sirih dan daun mint. Larutan obat siap digunakan. Untuk dokumentasinya ini terdiri dari yang pertama kita cuci terlebih dahulu, lalu kita keringkan dan setelah itu kita rajang kasar. Baru kita lakukan proses perebusan dengan suhu derajatnya itu 90 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Baru setelah itu larutannya siap digunakan.
praktikum selanjutnya yaitu praktikum keempat. Di sini kami akan melakukan pembuatan obat topikal. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada madu, vaselin, mortir dan stemper, cawan, pot salep, nipasol atau propylparaben, dan timbangan. Untuk prosedur pembuatan salep madu, pertama bahan madu ditimbang, kemudian dihaluskan menggunakan mortir dan stemper. Setelah itu basi salep vaselin album dan secara alba ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan penguap dan dilebur menggunakan penanganan air. Setelah itu, basis yang telah meleleh dimasukkan ke dalam mortir sambil digerus sampai tercampur homogen dan ditambahkan propylparaben sambil diaduk homogen. Kemudian, masukkan madu sedikit demi sedikit ke dalam campuran basis sambil digerus sampai homogen. Setelah itu, masukkan salep ke dalam pot menggunakan sudip, kemudian ditutup rapat dan diberi etiket berwarna biru untuk pemakaian luar atau topikal. Untuk praktikum terakhir yaitu praktikum kelima, kami akan melakukan pembuatan obat pewarna plak dengan menggunakan buah naga. Lalu kami menyiapkan alat dan bahan yaitu terdapat buah naga merah, pisau, blender, saringan, dan botol kaca berwarna coklat atau gelap. Untuk prosedur pembuatan obat pewarna plak, yang pertama-tama adalah buah naga dibelah dua dengan menggunakan pisau, lalu kupas dan potong buah naga menjadi bagian yang kecil, kemudian blender buah naga yang sudah dipotong sampai halus, lalu saring buah naga yang sudah di blender untuk mendapatkan sarinya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam botol kaca berwarna coklat atau berwarna gelap dan pastikan botol itu disimpan pada suhu ruang yang terlindungi dari cahaya matahari. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat.